Usaha Boleh, boleh. Apa? Misalnya seperti apa? mendekati kekritisan kala itu, Boleh. kalau jika diperkenankan, Heeh. saya akan mengutarakannya itu. Saya ada benar-benar di titik pasrah itu. Oh, gimana, gimana? Saya Gimana? dimaki-maki sama Bang Deden, Oh, gimana? Coba gimana? Ceritain. Jadi, sama Mas Ridwan juga. oh, gimana? Coba ceritain. Reza itu masih lemah katanya. Gitu. Ah, Wah, terbakar hati saya oleh mereka. gara-gara apa itu? Gara-gara saya waktu itu ngeriset, Putus asa. ya ngeriset, maksudnya itu saya ada dua pilihan di antaranya waktu itu, antara pulang kampung kah, antara saya ke Jakarta kah, gitu. Karena jualan di sini nggak maju gitu. Bukan karena jualan di sini nggak maju, karena waktu itu saya putus asa. Putus asanya kenapa? Putus asanya, Putus cinta. putus asanya itu saya tidak kunjung dapat tempat. Tidak kunjung dapat Iya, tempat. waktu itu. Qadarullah waktu itu jalan-jalan sama Bang Deden ya, sama si Bocil ya Bang, Hmm. sama si Bocil sama si itu Gian. Hmm. Jalan-jalan sore, cari-cari es, goreng-gorengan, karena emang posisinya lagi ngabuburit. Dapatlah saya di situ. Hmm. Alhamdulillah. Emang cara Allah ya. Oh, ya, 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 ya. Nah, terus yang ini apa ya? Hikmahnya, Heeh. waktu itu sudah saya pamer-pamerkan ke, ya khususnya keluarga saya ya, ini ya di sini, kawan-kawan saya semuanya. Saya waktu itu lagi pegang duit gede. Hmm. Kalau menurut saya gede karena saya seorang diri kan, Iya. saya nggak ada istri, nggak ada anak. Oh, belum berkeluarga? Emang ini lagi Loh, iya lah, lagi tag ini loh, belum berkeluarga. Pengen berkeluarga atau gimana? guys, promosi guys. Lah iya, itu nanti kan subscribernya apa dari teman-teman guys ini. Maksudnya itu dengan biaya segitu waktu itu saya ada biaya, ada biaya itu 5.800.000 kurang lebihnya. Iya. Untuk nyari Saya tempat. tag, saya pikir kalau kemungkinan saya dapat di pertengahan bulan puasa, insya Allah dengan duit segitu masih ada sisanya itu. Insya Allah masih ada sisa. Asumsinya teh. Iya, masih ada sisa ini mah, gitu. Nggak taunya Lebaran kurang 2 hari saya belum dapat. Putus Sedangkan asa. duit saya masih sisa 1.400.000 dari yang 5.800.000 Loh, kok? awal. Loh kok? Awal puasa saya pegang duit itu 5.800.000. Kenapa berkurangnya banyak? Ya kan saya untuk menghidupi setiap hari kebutuhan saya. Makan. Loh kok banyak banget itu? Lah, sehari pengangguran itu 150, Mas. Ini mau gimana? Sehari deh. Ya segitu, ngerokok, makan, jalan. Maksudnya itu jalan-jalan sore. 150 minimalnya itu. Itu harian biasa, sedangkan nggak ada pemasukan sama sekali. Gitu. Wah, udah diambang keputusasaan saya. Gila. Ya. Beneran. Alhamdulillah dapatlah tempat saya di Hatoy. Di pondok pesantren itu di Hatoy Keramat. Terus sama Bang Deden itu ditelepon orangnya, karena langsung ada tercantum di situ, dikontrakkan dan hubungi nomor ini. Gitu. Saya nggak pikir panjang, nggak pikir lama. Cocok di sini aja Bang. Udah. Mantep lah di sini aja nih. Gitu. Mau kelanjutannya pengen tahu apa nggak Mas? Setelah saya di situ? Iya. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Lebaran takbiran itu kurang 1 hari, armada saya tempatkan di sana ya. Itu udah dibawa sama kawan-kawan saya semua. Dan ini mau saya katakan di sini nih, nggak apa-apa lah. Ya. Iya, kawan-kawan saya aja yang ada di sini. Iya. Nggak ada yang lainnya. Maksudnya saya punya kawan lagi gitu, tapi mereka pada sibuk. Saya di situ nggak mengatakan saya sakit hati, enggak. Emang
dunia mereka mungkin nggak bisa saya ikut campur kan, pemikiran mereka juga gitu. Artinya kawan itu kalau pas lagi butuh misalnya gitu. Ya bolehlah dikatakan seperti itu. Pas lagi kita nggak ada, lagi bingung segala macam, kawan mana nggak ada kan gitu. Kebanyakan gitu pada umumnya gitu maksudnya. Dan sebelum armada dipindahkan itu, Bang Deden bilang, "Za, kawan-kawan kamu nggak pada ikut gitu." Ya saya kontak mereka, tapi ya mau gimana, mereka pada sibuk dengan dunianya masing-masing. Sedangkan waktunya saya mepet. Setelah armada saya di sana, baru saya ada masukan dari ya Bang Deden, terus dari teman-teman saya di sini, nanti jangan langsung kamu start, nunggu Lebaran dulu, kita silaturahmi dulu. Ya Lebaran 3 hari 2 hari lah kamu nanti mulai, katanya gitu. Ya. Ya saya nurut aja. Alhamdulillah. Dengan modal pas-pasan, tapi yang harusnya modal saya full, saya cuman punya, nggak apa-apa ya saya ceritain. Ya. Punya duit 800.000. Ya. Yang seharusnya memulai sebuah usaha ya. Iya, yang seharusnya itu 1,5 juta. Minimal teh. Iya, harusnya itu buat stokan kan, buat stokan 2 hari gitu. Waduh, ini kabut mulai turun nih. Terus? Harusnya segitu, harusnya lebih dari itu, lebih dari 1 lah harusnya. Kontrakan udah, ini tinggal modalnya aja sih, modal buat putaran untuk takutnya malam nanti gitu, malam pertama saya mulai usahanya itu nggak sesuai sama planning ya, sama rencana. Itu harus ada dabelan kayak gitu harusnya. Tapi itu enggak. Itu mah enggak. Alhamdulillah saya pinjam duit sama teman saya namanya Opik. Dipinjemin sama Opik 500. Akhirnya saya punya duit 1.300.000, cukup lah. 300 buat kembalian, persiapan kembalian. Yang 1 juta itu ya modal. Alhamdulillah pertama kalinya buka langsung gacor ya Bang. Gacor. Wow. Langsung ramai gitu ya. Langsung ramai banget, mantap. Ya Allah, saya senang banget di situ. Senang banget. Duit 5.800.000 awal kalinya saya punya, sama Allah tuh dibalik gini gampang banget. Sekarang gampang lagi, balik lagi modal awalnya. Gampang banget. Biasa. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Jadi apa ini hikmah yang bisa diambilnya apa? Apa hikmahnya dari cerita ini? Tentunya setiap orang udah pernah ngalami yang kayak gitu dong, titik kulminasi. Jadi kalau menurut saya gini, sehebat-hebatnya orang ngomong gimana? Sehebat-hebatnya orang punya rencana. Ternyata rencana Allah itu lebih keren sekali. Iya beneran, maksudnya itu jadi menurut saya itu ginilah, kalau dilogikakan itu Allah itu kamu habisin dulu gitu. Saya berkeyakinan mungkin ada di sebagian duit yang saya punya atau harta yang saya punya kala itu untuk yang 1 bulan itu, mungkin ada mungkin terselip-selip duit apanya gitu ya. Mas ya, duit haram atau gimana Mas? Ya mungkin seperti itu, mungkin ini kan saya ya, mungkin saya gimana cara mendapatkannya, atau saya ngebohongin temen, atau saya ngebohongin bos saya untuk membayar saya lebih gede waktu saya kerja, mungkin sehingga habis uangnya gitu Mas. Iya, maksudnya itu ada potensi kecampur duit tipuan lah mungkin. Duit subhat ya lah, boleh ngomong gitu, subhat. Mungkin, tapi sehingga apa itu dihabisin dulu, dibersihin dulu gitu. Tapi kamu sudah mulai itu nabung buat zakat, alhamdulillah. Itu wajib. Wajib. Alhamdulillah. Ternyata duit segitu yang saya anggap gede itu habis begitu ya. Iya, alhamdulillah cepet. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Sekarang berarti udah kembali ke normal lagi. Normal. Oh ya, alhamdulillah. Tapi masih dapat.
malah gede lah, alhamdulillah. Ya, Semoga lancar kesananya. amin amin ya. Jadi kesimpulannya apa guys? Jadi cerita, mungkin orang cerita itu ngalor ngidul nggak jelas ya. Tetapi setelah didengerin gitu, kita mencoba mendengerin gitu, itu adalah ternyata orang itu setiap orang punya cerita kan gitu. Setiap orang punya itu kisah, punya cerita ya, ya. punya kisah yang intinya kalau bisa saya ambil, kalau nggak salah tadi diambilkan bahwa orang itu sempat pada titik kulminasi tertinggi alias atau terendah, dalam artian ini adalah sudah sampai mau putus asa. Tapi Allah mengatakan wala tai asumiruhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ternyata bagi Allah untuk mengembalikan uang segitu bagi Allah sangat gampang sekali. Gampang sekali. Makanya konteksnya adalah sebenarnya dari awal sampai akhir nggak harus putus asa ketika kita dalam kondisi titik kulminasi. Maksudnya begini, mungkin keputusasaan itu semua orang itu ada ya. Oh iya, pasti ngalami. Iya. Jadi itu saya titik paling, ya Allah saya harus bagaimana, sedangkan saya di sini punya teman-teman yang pada apa sih bahasa kerennya itu nge-support gitu ya. Ayolah ada kita gitu, ada kita. Ya mau sampai kapan? Maksudnya saya itu kayak terlalu banyak meminta. Maksudnya itu kayak terlalu banyak, saya itu banyak ditolong sama mereka. Nggak enak jadinya. Iya saya wah malu ya. Jadi aduh. Itu yang mendorong jadi pengen jadi putus asa teh di situ. Jadi waktu itu saya pengen cepet-cepet aja lah. Soalnya mau pulang kampung saya bingung, mau ke Jakarta ada ibu saya kan di sana. Saya juga bingung mau gimana. Duit saya tinggal segitu. Ada kemungkinan kalau pulang ke sana ya udah saya. Ya tentu Allah punya rencana lagi ya. Tentu. Mungkin saya pulang dulu kah? Ya. Mungkin. Tapi kan pulang juga kalau udah hari raya seperti itu gede ongkosnya pasti. Ya. Nggak kayak harian biasa. Ya. Gitu. Buat PP ke kampung minimal itu 1 juta. Ya. Tapi gini, Ja, saya kan nggak ketemu kamu agak lama. Nggak dulu kan tiap minggu gitu. Saya masih bisa pantau tingkat tingkat semangat kamu segala macam saya masih bisa waktu itu. Tapi setelah saya lebih dari 1 bulan saya nggak ada di lokasi, kayaknya sampai hari ini pun ada yang beda. Apa yang membedakan? Iya, saya ada sedikit sesuatu yang beda menurut saya gitu. Apa ya. Dalam ngerokok nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Yang bedanya itu dalam menyikapi masalah kok jadi beda gitu. Ya harusnya bagaimana? Ya harusnya ya maksud saya tadi pertama sampai muncul yang namanya tidak sabaran. Terus kemudian itu kan kalau ketemu sama saya paling saya dibalik-balikin kan gitu. Emang kamu aja yang dalam kondisi seperti itu. Kan gitu. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang lainnya yang dalam kondisi malam takbiran itu lebih parah kondisinya. Iya. Jauh dari keluarganya, dari apanya. Kalau menurut saya dari awal kamu tenang aja. Kita sama teman-teman tenang aja, maka memberikan support ke kamu kan. Harusnya seperti karena pasti kamu akan akan dibantu dalam tanda kutip. Kalaupun enggak, kita masih punya Allah, pasti akan dibantu sama Allah kan gitu. Keyakinan itu maksud saya yang bikin beda itu. Kok kamu jadi berkurang keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada waktunya. Nah, gitu maksud saya. Itu yang menjadi evaluasinya, koreksi saya teh. Kok kamu jadi hilang? Itu ejanya yang dulu yang saya kenal itu yang optimis kayak gitu. Diuji dengan ujian seperti itu. Tapi alhamdulillah itu sudah berlalu ya. Sudah berlalu. Alhamdulillah itu sudah berlalu sehingga ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat kita khususnya dengan Kang Eja gitu. Ternyata semuanya akan indah pada waktunya. 9 kali saya gulang-guling di bidang yang sama. Tapi sejauh ini yang paling mantap. Oh gitu? Ya. Oh subhanallah. Nah itu saya belum tahu tuh. Kamu pernah cerita ada puncak kesuksesan dulu, tapi ternyata ini lebih mantap ya? Ini yang maksudnya, ya Allah, saya... Kondisinya kita siap. Nafsiyah siap, ya kan? Semua lahir batin saya udah siap semua. Semuanya siap, terus memulai dengan usaha itu. Ternyata... Jadi saya punya pikiran seperti ini, maaf saya potong. Iya, sok. Nggak usah muluk-muluk. Oh iya. Ternyata nggak usah muluk-muluk.
bukankah kita sering di pengajian kita sering dengar apa itu, kita tuh nggak perlu risau dengan rezeki, Ya. ya kan? Yang perlu kita risaukan itu kalau iman kita jadi hilang, betul nggak? Iya. Berkurang kan gitu. Kalau rezeki kan sudah ditentukan sama Allah, Sama Allah. ada waktunya aja kan gitu. Iya. Kadang-kadang saya juga suka ngalami kayak gitu, kecewa. Kenapa kudu kecewa? Atau akhirnya tetap ditolong juga sama Allah kan? Kenapa harus kecewa? Kan gitu. Nyata pertolongan Allah itu. Nah, iya itu makanya itu yang harus kita evaluasi sehingga kedepannya ketika kita menghadapi masalah pun kita sudah siap bahwa Allah pasti akan menolong kita gitu. Itu mungkin yang apa itu jadi poin utamanya, sehingga kita perlu apa ya, perlu sering ketemu itu untuk mengasah nafsiyah gitu. Iya. Itu mengasah nafsiyah. Bahkan kalau ada yang beda aja gitu, itu kelihatan kalau salah. Anak yang 1, yang 2, yang 3 itu kita kelihatan. Beda urusan dunia nggak masalah. Iya, Iya. iya. Nggak. Ya harus beda. Harus berbeda. Urusan dunia kita itu harus berbeda. Tapi iman ya jangan beda. Iman Oh itu iya, harus betul. tetap beriman. Iman kepada Allah. Mhm. Dan sing penting percaya Ah, bahwa Allah itu ada bersama kita. Iya. Allah itu selalu menyertai Mhm. langkah-langkah kita. Apalagi tentu kita yang mengaku orang beriman. Oh iya dong. Udah pasti. Mhm. Allah itu udah pasti menolong kita. Terus sekarang setelah sering apa itu namanya ikut apa itu namanya kita di ngaji bareng, kita ikut apa itu namanya ya berjuang bersama segala macam itu. Terus Saya wajibkan Uh-huh. untuk 1 pekan sekali. Uh-huh. Saya wajibkan 1 hari saya spesialkan. Dan saya wajibkan saya harus ngaji. libur ya, Harus libur. tutup walaupun sedang rame-ramenya. Saya nggak peduli. Subhanallah. Mau rame kayak mau sepi kayak saya harus ngaji. Nah itu luar biasa, itu yang maksud saya yang menjadi Alhamdulillah keberakahannya. kecukupan ngerokok cukup, rokok saya enak malahan. Iya. Makan saya enak malahan. Iya. Kayak gitu-gitu aja sih, tetap sama aja. Justru kita itu nambah saudara, nambah teman yang banyak. Iya. Silakan. Kita kemana-mana selalu disapa sama teman baik kita. Ada di mana, contoh misalkan saya ke Cianjur, di sana saya punya teman banyak. Iya. Dan salah satunya akrab ya, Bang Pai, Bang Pais. Ya itu kan sahabat saya, Iya. teman kita. Ya artinya banyak ya, nanti di seluruh wilayah ada ya, di Jawa ada, di Jakarta ada, di seluruh Mau kemana Indonesia ada, ya alhamdulillah. ada. Ya, nanti kita Ketika- akan kumpul bareng. Nah, mudah-mudahan itu kita dipersaudarakan sampai ke yaumil akhir. Amin ya Allah. Ya. Oke guys, yang di Turun Ngopi, kayaknya kita kudu break dulu ini. Ini kayaknya bau-baunya ini sudah mulai Mateng. ada yang mateng. Ini apanya ini ya? Ini kita lagi di ketinggian 400 Gunung. m ya, DPL ya. Coba ngeliat view ke sana. Kita lagi apa itu namanya, tadabbur alam ini, guys. Baik teman-teman yang di Turun Ngopi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tujuannya adalah untuk menambah silaturahmi, nambah sedulur, Ya. nambah ya sedulur, nambah apa itu namanya persaudaraan dan salam interaksi. Itu semuanya. Ciao.